Selamat sore, mari kita berdoa untuk memulai ibadah sore ini. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal budi di tengah-tengah kita selama kita beribadah. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk yang memimpin pujian. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah sore hari ini, dan tetap kita mentaati prokes. Kita akan memuji Tuhan karena salib Tuhan, karena pengorbanan Tuhan kita bisa dihidupkan di dalam Tuhan. Karena salib-Mu kita bisa hidup di dalam Tuhan. Hanya
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yaitu mendengar firman-Mu. Kami sangat membutuhkannya Tuhan. Untuk itu berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami memohon Allah Roh Kudus, Kau akan menolong kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menang dengan pencobaan. Nas yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya menyampaikan tema tentang menang dengan pencobaan? Karena tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami pencobaan. Mengapa Allah mengizinkan saya dan saudara dicobai? Padahal saya dan saudara telah ditebus menjadi umat kepunyaannya. Tetapi mengapa Allah mengizinkan saya dan saudara dicobai? Mari kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Manusia diciptakan untuk bebas memilih, tetapi kehendak Tuhan supaya manusia itu mentaatinya. Nah, itulah sebabnya manusia diuji. Dia memilih mentaati atau tidak mentaati. Nah, inilah mengapa Tuhan mengizinkan menguji saya dan saudara, supaya
saya dan saudara tahu bahwa saya bisa mentaatinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nas tadi ada teladan. Nah, karena kitab Kejadian itu adalah awal mula dari segala sesuatu, termasuk awal mula dosa mencobai manusia. Nah, ini awalnya dari kitab Kejadian tadi, pasal 3 ayat 1 sampai 11 sebenarnya, tapi kita baca ayat sampai ayat 6. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat metode sang pencoba itu, cara mencobainya. Sang pencoba itu menyamar sebagai ular. Itu pada mulanya. Tetapi saat ini bisa juga menyamar dengan orang cantik, orang ganteng, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Untuk dipakai oleh si pencoba, yaitu iblis. Ya, jadi tidak tentu dengan ular. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, metode yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Hawa sehingga Hawa jatuh. Yang pertama, memutarbalikkan firman Tuhan. Ayat pertama tadi. Ya. Ayat pertama tadi kan Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan. Padahal tidak demikian. Boleh dimakan, hanya satu yang tidak boleh. Artinya firman Tuhan itu diputar balikkan oleh sang penggoda ini. Dan Hawa melawannya, berhasil waktu itu. Enggak. Tetapi semua pohon ini boleh dimakan, yang satu ini tidak. Itu. Dia menang melawan itu. Lalu yang kedua, sang pencoba ini menentang firman Tuhan atau melawan firman Tuhan. Ayat 4. Mari kita lihat ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Allah berfirman kepada manusia itu, pada Hawa itu, kalau kamu meraba makan kamu akan mati. Tetapi ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, melawan. Nah, disinilah mulai Hawa tertarik. Karena habis itu iblis memberi umpan. Ya. Ayat yang ke-6. Maaf, ayat yang ke-5. Ayat ke-5, lihat di sini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seperti Allah, itu tujuan Allah menciptakan manusia. Segambar, seperti Dia. Nah, ini tujuan baik. Itu. Tetapi iblis untuk mencapai tujuan itu, menentang firman Tuhan itu. Kalau kamu memakannya, pada itu tidak boleh, kamu akan seperti Allah. Nah, ini saudaraku menjadi perhatian bagi kita semuanya.
tujuannya baik, tetapi cara mencapainya melanggar firman Tuhan, itu akibatnya tidak baik. Karena akhirnya manusia ini menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Manusia dipimpin oleh keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, dikuasai oleh keinginan sendiri. Jadi bukan seperti Allah, tetapi menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ini yang diciptakan oleh iblis dengan cara itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Walaupun tujuannya baik, tetapi kalau caranya tidak baik, caranya bertentangan dengan firman Tuhan, itu jelas akibatnya tidak baik. Lalu metode yang keempat, ayat 6. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sang penggoda, sang pencoba iblis memalingkan mata Hawa untuk melihat larangan itu yang tidak diserahkan, yang tidak dimiliki. Karena buah pohon-pohon yang diserahkan banyak, tetapi satu yang tidak dimiliki, tidak diserahkan. Tetapi kalau itu dipandang terus menjadi tujuannya, tujuan tindakannya, nah ini akan membawa ke dalam kesesatan. Sulit untuk mengucap syukur. Bisa dalam hatinya mengatakan bahwa Allah itu pelit. Dan akibatnya dia terobsesi. Dia memandang terus, memikirkan itu dan bertindak. Nah, jatuhlah Hawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran bagi kita semuanya. Jangan berfokus kepada yang tidak Anda miliki, yang tidak saya miliki. Kalau kita berfokus kepada pemberian Allah cukup banyak, anugerah-anugerah banyak, kita bisa mengucap syukur. Tetapi kalau kita berfokus kepada yang tidak ada, tidak kita miliki, kita akan jatuh, sulit untuk mengucapkan syukur. Akhirnya bertindak karena ingin memiliki itu. Nah, dalam hati sudah tertanam bahwa Hawa, Allah itu pelit, pengertian pohon, pengertian baik dan jelek aja tidak dikasih kepada saya. Dan akhirnya melangkah mengingininya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini metode yang dipakai oleh iblis. Nah, kami tidak akan meniru kegagalan itu. Tetapi teladan hidup kita, Tuhan Yesus juga dicobai dan dia menang. Mari kita ambil pelajaran dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan secara singkat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sang penggoda sama itu. Tetapi cara Yesus menghadapi yang harus menjadi teladan bagi saya dan saudara, sehingga saudara dan saya akan menjadi pemenang. Nah, kami mari melihat di dalam nas tadi. Serangan yang dipakai oleh iblis adalah kebutuhan dan keinginan fisik. Saya akan mengulangi. Nah, serangan sang penggoda adalah kebutuhan dan keinginan fisik, tetapi dikanter oleh firman Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ini ayat yang keempat. Ya. Lalu serangan yang kedua itu kesombongan. Ya, suruh dinaikkan ke bait Allah, suruh menjatuhkan dari sana, biar malaikat menantangnya, sehingga dan Tuhan Yesus melawannya. Dan karena orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Amsal 3 ayat 13. Nanti bisa dicari di rumah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Nah, serangan yang ketiga, kemuliaan di dunia. Nah, dia melihat semua kemewahan di dunia ini, kemuliaan di dunia ini, kalau mau sujud menyembahnya. Tetapi Yesus tahu bahwa kemuliaan yang kekal itu tersedia bagi dia melalui ketaatannya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Yesus menolaknya untuk diberi kemuliaan yang bersifat sementara di dunia ini dengan menyembah iblis. Jalan pintas menyembahnya, mendapat kemuliaan di dunia. Tetapi Yesus tahu bahwa tersedia kemuliaan yang lebih, yaitu kemuliaan kekal melalui ketaatan
walaupun harus mati di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya bagaimana kita bisa menang dengan pencobaan? Yang pertama adalah dengan doa. Tuhan Yesus menang karena dia berdoa 40 hari 40 malam. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kuasa doa saat ini bisa membawa kita dalam kemenangan dengan pencobaan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kenal seorang ibu. Anaknya berpacaran dengan orang Muslim yang taat dan kaya selama 7 tahun. Dan saudara dari ibu yang punya anak Kristen ini mendukung untuk nikah. Tentu saudara yang Islam. Dia katakan nanti ke surga kan sama. Lalu ibu ini bersaksi, surgamu itu lain dengan surgaku. Surgamu ada bidadari, tetapi surgaku penuh dengan kemuliaan Allah. Beda. Dan ibu itu berpuasa 40 hari untuk merebut anaknya yang berpacaran sudah 7 tahun dan akan melangkah ke pelaminan, akan meninggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya sesuatu terjadi dari keluarga perempuan itu karena anak ibu ini laki-laki. Dan akhirnya perempuannya memutuskan tidak jadi nikah. Dan sekarang nikah dengan orang Kristen, hidup berbahagia. Jadi kuasa doa bukan zaman dulu, zaman sekarang juga berkuasa. Jangan menghadapi pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan doa. Kalau Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Dan seorang ibu ini juga 40 hari berdoa. Bahkan kemana-mana dengan kelompok doa minta didoakan. Karena sudah 7 tahun berpacaran. Dan bisa Tuhan menggagalkannya. Bukan kekuatan seorang ibu ini. Tetapi doa dan Tuhan bekerja. Akhirnya menang. Yang kedua, bukan hanya berdoa, tetapi harus berpegang teguh kepada firman Allah. Penuhilah hidup kita dengan firman Tuhan. Kita harus membaca, mendengar, dan memegang, melangkah dalam firman Tuhan. Saya ulangi. Kita perlu membaca, mendengar, memegang, dan melangkah firman Tuhan. Lihat Tuhan Yesus semuanya dikonter oleh firman Allah. Seperti pedang, kita bisa memakai senjata firman Allah. Kita harus hidup penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus merupakan kebutuhan yang utama. Saya ulangi, jadikan firman Tuhan itu kebutuhan yang utama dan vital. Karena tanpa firman Tuhan pasti kita akan gagal. Yang ketiga, kita bisa menang kalau kita berani mengatakan tidak dengan pencobaan.
Tuhan Yesus langsung nyala iblis. Saya tidak mau. Jangan kompromi dengan pencobaan. Tetapi berani mengatakan tidak. Apapun resikonya, lebih baik mentaati firman Tuhan daripada jatuh dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa berpegang pada firman Tuhan, memegang janji Tuhan, penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, dan berani mengatakan tidak. Kita pasti menjadi pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, berikan kehausan akan Engkau, kehausan akan firman-Mu, supaya aku hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah online di rumah ini dengan doa berkat. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.